Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ada rencana yang kelihatannya brilian banget, strateginya masuk akal, tapi pas dijalankan, kok gagal total? Idenya sempurna, tapi hasilnya, ya ampun jauh dari harapan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di antara ide cemerlang dan kenyataan di lapangan? Nah, di episode kali ini kita bakal bongkar sebuah konsep yang dulu dianggap revolusioner banget di ilmu perilaku, yaitu nudge atau dorongan. Kita akan telusuri bareng-bareng kenapa sebuah ide yang di atas kertas kelihatannya sangat menjanjikan, seringkali malah melempeng, atau bahkan gagal total begitu dilepas ke dunia nyata yang, ya gitu deh, penuh kekacauan. Jadi apa sih sebenarnya janji besar dari nudge ini? Bayangin deh, cuma dengan sentuhan-sentuhan kecil yang hampir nggak kelihatan dan yang paling penting, biayanya murah, kita bisa mendorong orang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Baik buat diri mereka sendiri maupun buat masyarakat luas. Kedengarannya kayak solusi ajaib kan? Kutipan ini benar-benar pas banget buat nangkep semangatnya waktu itu. Coba bayangin, buat pemerintah atau organisasi yang anggarannya terbatas, ini tuh kayak nemuin tongkat sihir. Bisa bikin dampak besar tanpa harus keluar biaya besar. Wah, itu terobosan banget. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, datanya ada. Rata-rata, dorongan-dorongan sederhana dari pemerintah itu bisa meningkatkan perilaku yang dituju sebesar 8%. Oke, 8% mungkin kedengarannya nggak seberapa ya, tapi coba deh bayangin dalam skala besar. Itu artinya jutaan orang lebih banyak yang ikut program pensiun, atau ribuan nyawa selamat karena lebih banyak yang mau divaksin. Dalam skala nasional, 8% itu luar biasa besar dampaknya. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik sekaligus makin rumit. Ternyata ada jurang yang dalam banget antara hasil keren di laboratorium sama kenyataan pahit di lapangan. Dan fenomena ini punya nama yang keren. Namanya penurunan tegangan, atau dalam bahasa Inggrisnya, voltage drop. Pikirin aja kayak gini, sebuah ide yang bersinar terang benderang di lab, tiba-tiba jadi redup begitu dibawa keluar ke dunia nyata yang berantakan dan nggak bisa ditebak. Nah, inilah inti masalah yang akan kita kupas tuntas. Coba lihat grafik ini. Ini bukti visual yang jelas banget dari si penurunan tegangan tadi. Di sebelah kiri, studi-studi akademis dengan bangganya nunjukin peningkatan rata-rata hampir 34%. Wow! Tapi lihat di sebelahnya. Begitu diterapkan di dunia nyata, angkanya anjlok jadi cuma 8%. Loh, kemana perginya 26% sisanya? Apa yang hilang di tengah jalan? Biar benar-benar paham, yuk kita bedah 3 kisah nyata. 3 contoh ini bakal nunjukin ke kita betapa beragamnya cara sebuah ide brilian bisa berakhir, ya, tidak sesuai rencana. Kisah pertama datang dari sebuah bank. Mereka ngirim email pinter yang ngebandingin tabungan nasabah sama tetangganya. Dan berhasil, banyak banget orang yang ngeklik tautan tabungan itu. Tapi anehnya, jumlah uang yang beneran ditabung, 0 besar. Nggak ngefek sama sekali. Ini pelajaran penting. Bikin orang niat itu gampang. Tapi mengubah niat jadi aksi nyata, itu cerita yang benar-benar berbeda. Lanjut, ada kasus donasi organ. Idenya jenius. Semua orang otomatis dianggap jadi pendonor, kecuali mereka secara aktif bilang nggak mau. Hasilnya, tingkat persetujuan meroket. Tapi, jumlah organ yang siap didonorkan kok nggak naik-naik banget ya? Kenapa? Ternyata di dunia nyata, ada satu penghalang besar lagi, persetujuan dari keluarga. Jadi, si nudge ini cuma menyelesaikan separuh dari masalah. Dan yang terakhir, sebuah aplikasi hemat energi. Tujuannya mulia banget, mau bantu orang ngurangin pemakaian listrik. Tapi coba tebak, siapa yang ngedownload aplikasinya? Ternyata cuma orang-orang yang dari awal emang udah peduli dan udah hemat energi. Ini kan ibaratnya kayak jualan buku diet ke orang yang badannya udah langsing. Intervensinya salah sasaran total. Jadi, dari 3 cerita tadi, polanya mulai kelihatan kan? Kenapa sih penurunan tegangan ini bisa terjadi? Pertama, kita tuh cenderung cuma dengar cerita suksesnya aja. Kedua, seperti yang kita lihat di kasus donasi organ, dunia nyata itu jauh lebih ribet. Ketiga, manusia itu beragam, nggak semua orang reaksinya sama. Dan yang paling menarik nih, kadang-kadang sebuah dorongan malah bisa jadi bumerang. Nah, lihat tabel ini deh. Ini nunjukin gimana sebuah nudge bisa jadi senjata makan tuan. Contohnya soal donasi. Kita setel jumlah donasi default yang tinggi, berharap orang nyumbang lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Sebagian orang malah jadi nggak nyumbang sama sekali karena ngerasa jumlahnya kegedean. Atau lihat contoh energi, yang tadinya boros jadi hemat, tapi yang udah hemat malah ngerasa aman dan jadi sedikit lebih boros. Efeknya bisa saling mentiadakan. Jadi, apakah ini artinya ilmu perilaku itu gagal? Oh, sama sekali enggak. Ini cuma berarti kita nggak bisa lagi pakai pendekatan satu solusi untuk semua masalah. Kita butuh cara yang lebih cerdas, yang lebih teliti,
Bedanya itu kayak kita beli setelan jas siap pakai dari toko, dibandingin sama setelan jas yang dibuat khusus oleh penjahit. Yang siap pakai mungkin aja pas, tapi kemungkinannya nggak bakal sempurna. Nah, pendekatan yang disesuaikan ini sadar kalau setiap situasi itu unik dan butuh penyesuaian khusus biar benar-benar efektif. Terus, gimana cara kerja pendekatan yang disesuaikan ini? Ini adalah proses 4 langkah yang disiplin. Pertama, kita tetap mulai dari riset yang udah ada. Kedua, kita harus beneran turun ke lapangan buat memahami konteks dan orang-orangnya. Ketiga, kita adaptasi dan kita uji coba idenya langsung di lokasi. Dan yang keempat, kita terus ulangi dan perbaiki. Ini bukan jalan pintas ya, tapi sebuah metode ilmiah yang solid. Dan ini contoh favorit saya yang benar-benar nunjukin betapa pentingnya konteks. Ada sebuah program yang membagikan kantong tabungan sederhana. Di Tanzania, satu desain aja cukup. Tapi di negara tetangganya persis, di Kenya, norma budayanya beda banget. Sampai mereka harus bikin kantong terpisah untuk laki-laki dan perempuan supaya programnya berhasil. Bayangin, 2 negara sebelahan, tapi butuh solusi yang beda total. Detail lokal itu segalanya. Jadi, pelajaran terbesarnya adalah ini. Ilmu perilaku itu bukan kotak berisi trik-trik sulap. Ini adalah seperangkat alat yang sangat kuat, tapi keberhasilannya bergantung pada seberapa dalam kita memahami konteks. Kunci suksesnya adalah adaptasi, bukan sekedar meniru mentah-mentah. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Coba dipikirkan, solusi terbukti apa di pekerjaan atau kehidupan Anda yang sebenarnya butuh pendekatan yang lebih personal supaya hasilnya bisa benar-benar maksimal?